Baik, ini hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui nanti sebagai penunjang metodologi penelitian ketika Bapak menggunakan metode penelitian kuantitatif. Maka salah satunya dengan menggunakan statistik parametrik. Jadi statistika parametrik itu salah satunya diantaranya adalah hubungan antar variabel atau antar sifat. Jadi hubungan antara variabel atau antar sifat sering dipelajari atau dikenal dengan analisis regresi dan korelasi. Jadi Bapak mungkin sering dengar antara regresi dan korelasi. Apa bedanya? Sebetulnya keduanya berbeda ya. Tapi rumusnya sama. Nah, itu uniknya ya statistik. Suara saya terdengar kan? Iya, Neng Rip. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Soalnya saya sambil bimtek nih. Saya sambil melatih calon kepala sekolah, jadi agak berbisik ya. Ada waktu jeda, jadi kemungkinan saya sampai jam 5, tapi nggak apa-apa ya. Kedengaran. Saya minta waktu dulu ke para calon kepala sekolah untuk memberi kuliah. Saya ada di Lembang, di Hotel Hani, Lembang, sedang membimbing 19 calon kepala sekolah untuk melaksanakan on the job training pada bulan depan. Cakep SMA Pak Man, Ya. Pak Dokter. CKS SMA dan SMK. Oh, ya. Calon kepala sekolah SMA SMK. Baik, lanjut ya. Jadi antara analisis regresi dan korelasi ini sebetulnya dua hal yang terpisah, tapi rumusnya sama. Makanya kita bahas bersama. Jadi kalau regresi itu bentuk hubungan, ya, bentuk hubungan antar variabel, sementara korelasi itu keratan hubungan. Dua-duanya sama tentang hubungan. Jadi kalau regresi sudah mengarah ke bentuk, kalau korelasi keratan. Bahkan korelasi itu sampai ketidakadaan hubungan. Artinya ketika kita mengukur regresi, ya, dengan korelasi itu ada perbedaan nantinya. Seperti apa perbedaannya? Kita lihat ya. Nah ini. Jadi regresi itu kan hubungan antara dua atau lebih variabel X dan Y. Misalnya kita punya dua variabel. Ada X, ada Y. Ya. Di mana Y merupakan fungsi dari X. Itu kalau regresi. Jadi Y-nya itu bergantung dari keberadaan X. Ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya juga tidak dipengaruhi oleh X. Nah, contoh fungsi itu, walaupun Bapak bukan orang matematik, terpaksa saya harus jelaskan ya. Karena ini hubungannya dengan matematik. Misalnya begini, Y sama dengan 2X tambah 3. Itu fungsi ya. Y sama dengan 3 tambah 2X. Itu fungsi tuh. Jadi Y-nya itu tergantung dari berapa X. Y sama dengan 3 ditambah 2X. Itu fungsi. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya berapa, Pak? Pak Jalal yang masih segar. Siap. Iya. 6 ya. Ulangi ya. Y sama dengan 3 tambah 2X. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 7 ya. Jadi 2 kali 2 tambah 3. 4 tambah 3, 7. Tapi lihat, ketika X-nya 0, berapa Pak Ruslan? 7. X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 3. Artinya apa? Jadi X tidak mempengaruhi ya
terhadap keberadaan Y. Hanya cukup 3 saja. Walaupun ada angka 2 di sana. 2 kali X, tapi X-nya 0, maka cukup 3 saja. Misalnya Y tambah sama dengan 3 tambah 10X. X-nya 0, 3 tetap. Y sama dengan 3 tambah 2000X. X-nya 0, 3 tetap Y. Nah, itu regresi. Ya, paham ya? Jadi saya ajari matematik sedikit, mengingatkan saja Pak Ruslan, Pak Jala, bahwa dulu pernah belajar matematik. Matak cek abdi ge, SMA. tongewa ka Ruslan mah Pak matematik. jarang. Pak Saiful tongewa ka matematik, Pak Saiful pendak deui. Itu nyapa eta Tadi parong nama ibu aduh hieu. tilu kecelakaan matematik. Nah Karena aja parong ibu. kuliah, nah aja kuliah di S2 teh, abeh teu panggih jeung matematiknya. Pamingatan artos mah Pak, gampil Pak. Teh Tapi kalau Pamingatan artos mah. kalau matematika bang, neng tah. kalau bang ngetang artos butuh matematik kira. Baik, lanjut ya. Nah, sementara korelasi berarti itu ya. Jadi Y-nya itu variabel terikat ya atau tak bebas. Dia tergantung kepada X. X itu bebas. Jadi variabel bebas. Ya. Sementara korelasi hubungannya 2 variabel atau lebih, tapi yang dibahas itu hanya derajat kesesuaian saja. Di mana kedua-duanya variabelnya itu bebas. Maksudnya bebas itu apa sih? Tidak ada misalnya X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X. Gitu. Sementara kalau variabel terikat, ya, dia dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi yang regresi Y-nya itu tergantung pada X. Kalau X-nya besar, Y-nya juga besar. Kalau X-nya kecil, Y-nya juga kecil. Gitu ya. Tapi kalau X-nya 0, Y-nya tetap. Ya. Berapapun koefisien regresinya. Nah, itu kalau regresi. Tapi kalau korelasi, tidak ada yang saling mempengaruhi. Dua-duanya independen, bebas. Itu ya Pak ya. Ini mengingatkan saja. Statistik versi metodologi penelitian. Nih. Supaya Bapak dan Ibu nanti ketika membuat tesis, kebetulan tesisnya kuantitatif, paham makna, bukan hanya menyampaikan angka-angka. Nah ini kan regresi itu kan alat ukur ya, yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Bahkan mengukur korelasi pun dilakukan oleh regresi. Jadi regresi itu artinya ramalan atau taksiran. Dan pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Jadi apa yang dimaksud analisis regresi itu? Studi tentang masalah hubungan, ya, dan dia ditampilkan dalam persamaan matematik tadi ya, yang fungsi Y sama dengan 3 tambah 2X itu persamaannya. Jadi analisis regresi itu bisa lebih akurat dalam menganalisis korelasi. Jadi adanya keterkaitan itu dianalisis dengan regresi itu lebih akurat. Ya. Ketika meramal atau memperkirakan nilai, ya, variabel terikat, ya, untuk mengetahuinya melalui variabel bebas, itu lebih akurat menggunakan regresi. Ya, karena dia bisa menghindarkan kesulitan dalam menunjukkan slope atau tingkat perubahan. Ya, itu dapat ditentukan. Nah, sementara regresi itu ada yang linear, ada yang tidak linear. Kita sekarang bahas yang linear dulu ya. Yang linear juga ada yang linear sederhana, ada yang berganda. Ya, yang berganda itu kalau variabelnya lebih dari 1. Ya. Misalnya Y sama dengan 3 tambah 2X tambah 2Z. Nah, jadi variabel bebasnya ada lebih dari 1. Ya. Tapi kalau regresi linear sederhana itu hanya memiliki satu variabel independen saja. Tapi kalau berganda banyak ya.
Nah, kita bahas yang sederhana dulu ya. Ini misalnya nih, saya punya data X dan data Y. Data X-nya itu tergantung dari sampel nih Pak. Misalnya sampelnya ada beberapa orang atau beberapa objek. Kita beri nama X1, X2, X3, X4 sampai Xn. Y-nya juga sama. Y1, Y2 sampai Yn. Nah, di sini nanti kita akan membuat persamaan. Y itu akan berapa dari X. Atau Y sama dengan fungsi X. Ya. Dituliskan dengan contoh seperti ini. Y sama dengan alpha tambah beta X tambah epsilon. Ya, saya akan cepat-cepat mengalihkan slide ini ya. Karena misalnya alpha, beta, epsilon, bisa pusing ya. Langsung ke contoh ya Pak ya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini persamaannya juga saya lewat ya. Tapi nanti kita kembali ke rumus ya. Jadi rumus ini untuk mencari nilai B ya. Dan ini rumus untuk mencari nilai A. Contoh ya. Ini contoh kasus. Misalnya variabel X-nya itu adalah jumlah program komputer yang dikuasai seorang siswa. Ya. Kemudian ini tugas sekolah yang dapat diselesaikan itu variabel Y. Ya. Kita ingin mencoba melihat seberapa besar ya regresinya, koefisiennya ya, terkait dengan jumlah program komputer yang dikuasai dengan tugas sekolah yang diselesaikan. Misalnya gini, program komputer itu ada Word, Excel, PowerPoint, ya, ada misalnya apa lagi, ada Prezi, ya, Prezi dan sebagainya, ya. Ada Corel. Nah, siswa yang tidak memiliki kemampuan program komputer, nggak bisa Word, nggak bisa Excel, nggak bisa PowerPoint, dia hanya bisa menyelesaikan tugas sekolah 2 saja dalam seminggu. Nah, sementara siswa yang memiliki kemampuan program, misalnya dia bisa mengetik di Word 1, ya, dia bisa menyelesaikan tugas 4 tugas dalam seminggu. Siswa yang punya kemampuan memiliki kemampuan program komputer 2, misalnya dia bisa Word dan Excel, dia bisa menyelesaikan tugas dalam seminggu 7 tugas. Adapun yang 3, dia punya Corel, punya Word, bisa Excel, dia bisa menyelesaikan tugas 9 tugas. Sementara yang punya kemampuan program Corel, Word, Excel, dan PowerPoint, itu bisa mengerjakan 8 tugas. Baik Bapak, untuk menentukan regresinya, ya, maka karena rumusnya tadi sudah ada, ini rumusnya, nah ini rumusnya nih, ada sigma X, Y, I. Apa sigma X, Y, I itu? Ini Pak, ini kan X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5. Berarti X1 kali Y1 di sini, ya. X2 kali Y2 di sini ditulis. Berarti sigmanya itu jumlah keseluruhan. Nah, jadi rumus itu butuh, rumus yang tadi, dia butuh ini, jumlah dari perkalian X dengan Y. Kemudian dia juga butuh jumlah X-nya saja, butuh jumlah Y-nya saja, butuh jumlah X dikuadratkan, butuh jumlah X dalam kurung dikuadratkan. Nah, dari rumus ini kita cari sekarang. Bisa kan mengisi kolom ini ya? Pak Yogi, ada Pak Yogi? Halo Pak Yogi? Iya Pak, ada Pak. Siapa? Ini berapa Pak Yogi? Ini 0 kan? Iya betul. Ini X kuadrat itu berarti 0 kuadrat 0. Berarti ini berapa Pak? 0. Ini yang 1 kedua. kuadrat, ya 2. 1 kuadrat. 1 kali Pak. 1 kali 1 ya? 1 Pak, ya. Iya. 2 kuadrat. 4 Pak. 3 kuadrat.
3 kali 3, 3 ya. 9. Ya, 4 kuadrat. 16. Ya, ini kan bisa ya mengisi ini ya. Ya. Terus XY berarti X kali Y. 0. Ini berapa ini? 0. Ini 0. berapa? 4. Ya. 4. 14. Ya. 27. Ya. 27. 32. 32. Terus Jailani ini pintar, sekarang oi. ini berapa? 4. 4. 16. 16. 49. Ya. 81. Ya. 64. Oke. Bisa ya? Jadi walaupun angkanya besar, kita cukup butuh kalkulator. Yang penting paham ya. Kalkulator Jadi beas, kita Pak. pakai kalkulator beas pun bisa. Ulah kita kalkulator beas walau kuadrat. Nah, jadi ini kan 0, 1, 4, 16, 30. Ini kan kita butuh tadi jumlahnya ya. Jadi ini dijumlahkan dapat 30. Ini jumlahkan dapat 30. Ini dijumlahkan dapat 10. Ini dijumlahkan dapat 77. Ini 214. Ya. Sehingga ketika kita butuh mencari koefisien regresi B, ya, kita tinggal substitusikan aja. Ini kan sudah dapat nih. Sigma XIYI itu berarti ini ya. Nih, sigma XIYI itu 77. Ini ditambah ini, tambah ini. Kan XY kan. Jadi ini 77 dikurangi total X 10. Yang ini ya. Ini total X kan 10 kan. Ya. Total Y 30 bagi 5. Dibagi sigma XI kuadrat. Kan XI-nya itu ketika dikuadratkan, nah ini ya, ini kan dikuadratkan nih, sigmanya totalnya 30. Jadi ini ya, dapat 30 dari situ, kemudian dikurangi 10 kuadrat bagi 5. Ini hasilnya 1,7, maka kita sebut bahwa ya A-nya itu berapa? Y dibagi N, ya, dikurangi B, ya, dikali 10/5, X per 5. Dari sini ya rumusnya ya. Nah ini, untuk mencari A itu Y kurangi B per X. Rata-rata Y. Ini kan Y itu tadi rata-ratanya 30 bagi jumlah data, berarti 30/5. X itu jumlah datanya 5, 10 bagi 5. Jadi ini rata-rata Y ya. Ini kan 10. Rata-ratanya itu dibagi 5. Ini 30, rata-ratanya 30 dibagi jumlah data, dibagi 5. Karena rumus A itu adalah ini. A itu sebenarnya Y kurangi B kali X. Ya. Tapi saya tidak akan terlalu ngotot dengan cara menghitung Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin hanya Bapak dan mengerti saja bahwa ini hasil 1,7, kemudian A 2,6 itu diperoleh dari cara yang seperti itu. Jadi kita punya persamaan regresi Y sebenarnya 2,6 tambah 1,7X. Ya. Nah, persamaan regresi ini maknanya apa? Jadi ketika X-nya 2, ya, coba dihitung. 2 kali 1,7, 3,4. 3,4. 3,4 ditambah 2,6, itu kan 5,4. 3,4 ditambah 2,6. Oh, 6 kan? 6 kan? 6 ya. 6. Nah, kalau X-nya 2, ini 6. Nah, kita cek, betul nggak? Ketika X-nya 2, 6. Di sini ternyata kalau X-nya 2, ini 7. Tapi mendekati. Nah, maksud persamaan regresi itu, ya, kita ingin memperkirakan. Kan di data tidak ada X-nya 10. Betul nggak? Ya. Yang ada X-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Kalau X-nya 10 gimana? Nah, kita bisa perkirakan kalau X-nya 10, jadi si siswa bisa menguasai 10 program, kita tinggal hitung. 1,7 kali 10, 17, tambah 2,6,
maka dia bisa mengerjakan 19,6 tugas. Seperti itu, Pak. Jadi kita bisa punya dugaan. Itu persamaan regresi itu. Ya. Jadi kalau Bapak memperhatikan persamaan regresi seperti ini, ya, arahnya adalah supaya Bapak bisa membuat perkiraan. Nah, sekarang kan tahu ilmunya ya, apa yang dimaksud dengan persamaan regresi ini. Ya. Coba kita cek kalau X-nya 1. Ya. Kalau X-nya 1, 1,7 tambah 2,6. Itu 4,3. Kan? Kita cek di sini. Tuh kan kalau 1, 4. Nggak jauh. Ya. Kita cek sekarang kalau X-nya 3. 3 kali 1,7. Ya. 3 kali 1,7 kan 5,1 ditambah 7,6 jadi 7,7. Ya, kita cek ya, kalau 3 ini 9. Jadi masih dekat lah. 7,7. Artinya Bapak bahwa kita sekarang sudah paham makna dari persamaan regresi. Ya. Regresi itu untuk menduga kalau X-nya sesuatu yang di luar data, kita bisa perkirakan ya, berapa Y-nya nanti. Nah, itu regresi ya. Jadi regresi itu ada fungsinya. Ada persamaan fungsinya yang bisa kita perhatikan. Nah, di sini ada uji hipotesis. Apa betul dengan regresi seperti itu memang ada hubungan linier antara X dan Y? Ya. Apa betul ketika kita mengatakan X-nya 10, ya, 10 kemampuan komputer, si siswa jadi bisa mengerjakan 19 tugas dalam seminggu. Apa seperti itu liniernya? Nah, dibuktikan, diujilah hipotesis, betul nggak? Itu hubungan linier. Ya. Kalau H0 diterima, maka memang ada hubungan linier. Kalau H0 ditolak, berarti ada hubungan linier. Gitu ya. Nah, ini yang akan dibahas, tapi karena ini rumus ya, jadi intinya Bapak menghitung dulu T pakai rumus ini, ya, dan ini nanti dibantu oleh program saja ya, Bapak tidak perlu mengerjakan ini. Jadi kalau H0 ditolak, ya, gara-gara T hitungnya lebih besar dari T tabel, ya, berarti kita menganggap bahwa memang X dan Y itu hubungannya linier. Jadi hubungan linier itu bisa membuat kita memperkirakan. Jadi kalau X-nya 11, Y-nya bakal sekian, itu linier. Jadi ini bisa dipakai dugaan. Ya. Itu barangkali tentang regresi. Nah, kalau korelasi, ya, kalau korelasi itu juga sama, ada pasangan data, ya. Jadi X1 dengan Y1, X2 dengan Y2, tapi X dan Y tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi tidak ada misalnya Y itu gara-gara X-nya sekian, nggak ada. Dua-duanya saling bebas. Ya. Jadi hanya keeratan hubungan saja. Tidak mengungkap tentang sebab akibat. Ada hubungan, tapi bukan sebab akibat. Ini contoh nih. Ya. Nah, ini contoh. Jumlah program komputer yang dikuasai dengan jumlah mata kuliah yang diikuti. Ya. Mau jagoan komputer, mau nggak bisa sama sekali, toh semuanya bisa mengontrak kuliah ya. Apalagi misalnya kalau kuliah S1 sudah paket, yang pinter komputernya, yang kurang tetap aja ya mata kuliah yang diikutinya banyak. Tapi kita mau coba ada korelasi nggak? Ya. Ketika seorang mahasiswa ya mengontrak kuliah, yang mengontrak kuliahnya cuma 2, kebetulan dia program komputer yang dikuasainya hanya 0. Ya. Yang mengontrak mata kuliah 4, itu kebetulan program komputer yang dikuasainya hanya 1, dan seterusnya ya.
Jadi ini ada data seperti ini, ya. Nah, tentukan sekarang korelasinya. Ada korelasi enggak? Ya. Nah, sekarang karena saya tidak mungkin sampai tuntas, Bapak saya akan bagikan sebuah tayangan YouTube tentang regresi dan korelasi. Kemudian saya juga akan kirimkan ke Pak Jalaluddin aja ya, file Word untuk dibaca terkait statistik parametrik dan non-parametrik. Jadi minggu depan kita diskusi langsung ke materi yang sudah Bapak terima sekarang. Jadi saya ingin asinkronus dulu. Bapak belajar sendiri dulu. Jadi mengingat-ingat lagi matematik. Ya, K2 memang saya tidak mungkin terus-terusan sambil ngajar. Ya, tadinya saya mau 4:30 sampai maghrib, tapi nggak mungkin. Jadi saya tadi jam 4 dan tidak bisa tuntas karena ada hal yang harus saya sampaikan di BIMTEK ini. Jadi mohon maaf. Jadi sekarang asinkronus saja. Bapak-bapak saya berikan file ditambah dengan tayangan YouTube tentang regresi dan korelasi. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada. Belum, Pak. Belum ya? Masih meraba-raba, Pak. Ya. Jadi ini file ini saya akan bagikan. Jadi tong dipaksakan lumun liar ya. Artinya ini bahan untuk kita diskusi minggu depan. Mudah-mudahan sih Pak Fahru sehat ya. Amin. Kalau belum, insya Allah saya masuk lagi lah. Ya, hanya mohon maaf, jadi hari ini agendanya saya memang ke pelatihan calon kepala sekolah. Jadi mohon maaf, saya tidak sampai tuntas, Bapak-Bapak, sekali lagi mohon maaf. Tapi mudah-mudahan file yang saya berikan itu bisa menjadi pengobat ya. Nanti tentu saja bisa kita diskusikan. Begitu ya Pak Jalal? Mohon apa? Ya, nuhun sadayananya. Nun, mangga hatur nun. Apa itu nuhun, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Abah. Terus semangat. Mangga. Duh, Pak Widi Saiful, Lab ya. Widi Lab. Mangga. Mangga. Pak.